Shalom teman-teman. Shalom. Puji nama Tuhan, kita ada di tempat ini itu semua karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Atas setiap hidup aku, hidup teman-teman, hidup kita semua, Tuhan itu begitu luar biasa dalam setiap hidup kita. Sebelum ibadah kita dimulai, aku ajak teman-teman kita doa terlebih dahulu. Kita minta jamaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan untuk setiap kami Yesus. Kami ada di sini Tuhan itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Ada sesuatu yang ingin Kau sampaikan Tuhan untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami datang di sini Tuhan bukan membawa beban, bukan membawa sengsara apapun Tuhan, tapi kami di sini Tuhan karena kami rindu Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan, kami bisa merasakan kuasa-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus.
mustahil Tuhan bagi Kau. Kami menaruh semua Tuhan, kami berserah semua Tuhan hanya padamu Yesus. Sikere nana bayala karada sikere nana karada sikere. Oh Yesus, Yesus, kami mau Kau datang Tuhan. Kami mau membuka setiap hati kami Yesus. Kami mau membuka, kami gak mau mengeraskan hati kami. Sirin ini kiri nana 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 nana. Sikere nana 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 karada sikere nana karada nana nana. Kiri nana nana nana. Sikere. kemenangan setiap kami Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan setiap kami Tuhan. Kami gak mau salah Tuhan, kami gak mau salah jalan Tuhan. Kami mau satu jalan, kami mau berjalan dengan Kau Yesus. Tuhan ajari kami Tuhan selalu menggandeng tangan-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, tuntun setiap kami Tuhan selalu berada di dekat-Mu Yesus. Tuhan sebentar lagi Tuhan
Kami akan melompat-lompat bagi Engkau. Kami akan meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Pakai setiap pujian kami, pakai setiap penyembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Buat teman-teman yang bersemangat, mari kita sama-sama katakan amin. Beri tos kanan kirinya dong, katakan shalom. Tepuk tangan di atas dong semuanya.
Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Kita mau menerima hadirat Tuhan lagi. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Sampaikan Tuhan pesan-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Haleluya.
kotor Tuhan yang sanggup kau bersihkan Yesus. Tiada yang begitu kotor Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau Tuhan menyadari Tuhan bahwa pengorbananmu Tuhan begitu luar biasa, bahwa pengorbananmu Tuhan yang kau berikan kepada setiap kami Tuhan itu sungguh sangat berharga Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan merefleksikan pengorbananmu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami gak mau Tuhan melakukannya itu cuma-cuma Tuhan. Kami habis dosa, kami kembali lagi dosa lagi. Kami mau di sini Tuhan, anak-anakmu Tuhan. Kami mau komitmen Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau meninggikan Kau Tuhan dari setiap pujian kami. Kiranya Kau disenangkan Tuhan. Kiranya ini Tuhan, ini cuma hanya pujian penyembahan saja Tuhan yang mungkin bisa kami balas Tuhan. Kami gak bisa Tuhan ngasih nyawa lagi Tuhan untuk Engkau Yesus. Kami gak bisa kembalikan semuanya Tuhan jauh lebih baik Tuhan. Bahkan kami ini Tuhan memperburuk bumi ini Tuhan, tidak menjaga merawat bumi ini Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan yang bahkan kami selalu ngecewain Engkau, yang bahkan kami selalu menyakitkan Engkau Tuhan. Tapi di sini Tuhan hari ini Tuhan kami mau komitmen sama Engkau Yesus. Kami mau meninggalkan hidup lama kami Tuhan dan kami mulai hidup baru kami Yesus. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Yes, hanya Tuhan Yesus yang layak. Nyanyian pujian bagimu. Saya undang teman-teman untuk berdiri. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh datang ke dalam rumah-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu, kami boleh mengerti Tuhan, apa yang menjadi isi pesan-Mu buat setiap kami. Karena Engkau rindu Tuhan, supaya setiap kami boleh mengerti jalan-jalan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu merencanakan yang terbaik. Dan Kau rindu Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh mengasihi Engkau, dan kami rindu Tuhan sore hari ini. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Teruslah Engkau berbicara, bahkan paling dalam Tuhan, hati kami yang paling dalam. Kami boleh menangkap isi hati-Mu melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih buat tim PAW. Siapa yang hari ini baru pertama kali datang ibadah onsite? Setelah sekian lama Anda tidak hadir, mungkin ada? Oh iya, ada 3 orang ya. Oke, selamat datang. Saudara yang terkasih, hari ini saya memberikan sebuah tema berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan, ya, yaitu Kairos. Saudara, saya mau berkata, setiap saudara yang hadir saat ini di gereja, bahkan saudara yang menyaksikan ibadah lewat live streaming, saudara adalah orang-orang yang terpilih. Mengapa saya berkata demikian? Karena saudara adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih di akhir zaman. Ya, mungkin yang duduk di belakang bisa maju ke depan. Ayo, yang di belakang maju ke depan, supaya saudara bisa konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Ya, saudara adalah orang-orang yang dipilih. Sebelumnya kita akan baca di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1. Firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara, saya percaya setiap saudara yang lahir, saudara bukan kebetulan. Saudara adalah orang-orang yang memiliki tujuan daripada Tuhan Yesus sendiri. Saudara, saya sedikit cerita aja. Kalau saya bisa ada hadir di hadapan saudara, itu bukan karena keinginan saya, bukan cita-cita saya, tetapi itu semua karena ada rencana Tuhan. Saudara, saya ingat cerita dari mama saya, dan kebetulan saya adalah anak kembar ya saudara, dan saudara kembar saya masih hidup di Jakarta, tetapi saudara kembar saya ini belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu adalah satu kerinduan dari saya selalu berdoa supaya dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah saudara, tetapi waktu mama saya cerita bagaimana ketika mama saya ingin melahirkan saya dan saudara kembar saya, mama saya mengalami pendarahan. Ya, pendarahan yang cukup banyak saudara, dan hampir-hampir saudara, mama saya cerita bahwa kamu sebenarnya hampir saja tidak terselamatkan, Hen. Ya, seperti itu mama saya cerita. Dan akhirnya, saudara, ketika saya merenungkan perkataan daripada mama saya langsung begini berkata di dalam hati saya. Wah, berarti saya ini lahir benar-benar ada di dalam rencana Tuhan. Saudara, saya mau berkata, kalau menurut perhitungan dokter pada waktu itu, ya, waktu itu dibantu oleh bidan. Saudara,
saya kemungkinan nggak mungkin bisa hidup. Tetapi kalau saya hari ini bisa berdiri di hadapan Anda, itu membuktikan bahwa Tuhan telah memilih saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya berdiri saat ini juga ingin menyampaikan sebuah pesan Tuhan buat saudara anak-anak muda. Saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan di akhir zaman ini. Kalau saudara nggak dipilih, saudara nggak mungkin ada di dalam gereja saat ini. Saudara mungkin masih ada di dalam dunia sekuler. Saudara mungkin masih menikmati kesenangan dunia. Tetapi saudara yang telah memilih untuk hadir dalam ibadah pada sore hari ini, itu membuktikan saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saudara, saya mau berkata pada sore hari ini, untuk segala sesuatu ada masanya. Saudara, ketika saudara lahir, Tuhan sudah merencanakan. Saudara lahir, kemudian saudara bertumbuh, ya, mulai dari bayi, umur usia 1 hari, kemudian saudara terus bertumbuh. Saudara, saya mau berkata, Tuhan yang memberikan pertumbuhan di dalam hidupmu. Kemudian saudara bertumbuh, saudara menjadi anak kecil, berusia 1 tahun, saudara bertumbuh lagi, menjadi usia 2 tahun, dan seterusnya. Dan sampai akhirnya saudara bertumbuh. Dan saudara hadir saat ini di dalam ibadah di gereja. Saudara, saya mau berkata, itu adalah waktunya di mana Tuhan punya rencana di dalam kehidupan saudara. Tetapi yang paling menyedihkan adalah masih banyak anak-anak muda yang hari ini nggak tahu tujuan hidupnya. Mereka nggak tahu apakah mereka sudah berjalan di dalam jalannya Tuhan, di dalam waktunya Tuhan. Mereka nggak mengerti, saudara, untuk apa saya hidup. Saudara, saya mau berkata, banyak anak-anak muda yang di luar sana, mereka nggak mengerti apa tujuan hidup mereka. Mereka mungkin berkata, untuk apa ya aku lahir ya? Mungkin banyak saudara di sana, di luar, yang bertanya-tanya, untuk apa saya lahir ke dunia ini? Saudara, saya mau berkata, hai engkau anak muda yang menyaksikan ibadah lewat live streaming, saya mau berkata, Tuhan punya rencana di dalam kehidupanmu. Tuhan ingin memakai hidupmu untuk engkau boleh menjadi saksi Kristus, untuk engkau menyampaikan berita keselamatan, supaya melalui hidupmu, orang-orang yang ada di sekitar engkau boleh mengenal Kristus. Nah, sore hari ini, saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat sebuah kisah, yaitu bangsa Israel. Saudara, kita bisa lihat ya, di dalam kitab Keluaran, saudara, di sana Alkitab mencatat ketika bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir. Saudara, bangsa Israel mengalami yang namanya roda di dalam kehidupan mereka. Ya, saudara, melalui bangsa Israel, saudara bisa belajar, ya, bagaimana ketika mereka, saat mereka tidak ada di dalam ketaatan, mereka seringkali, saudara, memberontak. Mereka seringkali ingin balik ke negeri Mesir ketika mereka mengalami yang namanya sulit untuk mendapatkan air, dan mereka sulit untuk mendapatkan makanan ketika mereka berjalan di padang gurun. Saudara, mereka bersungut-sungut. Mereka bilang, ngapain coba Musa dan Harun, kamu memimpin kami keluar dari bangsa Mesir? Apakah engkau ingin membawa kami ke padang gurun dan kami mati di padang gurun? Saudara, bangsa Israel tidak mengerti bahwa Tuhan hendak membawa mereka keluar dari bangsa Mesir, masuk ke sebuah tanah perjanjian. Saudara, saya mau berkata kepada anak-anak muda, mungkin saudara sama seperti bangsa Mesir, seperti bangsa Israel, ya. Maksud saya bangsa Israel, di mana pada akhirnya bangsa Israel akhirnya berputar-putar, saudara, di padang gurun selama 40 tahun. Karena apa? Karena mereka tidak tahu tujuan mereka. Nah, anak-anak muda, engkau yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, saya mau berkata,
Jangan sampai engkau berputar-putar di dalam kehidupanmu. Dan akhirnya engkau mati dengan sia-sia. Sebab Tuhan tidak mengendaki seorang pun mati tanpa mengenal Kristus. Tanpa engkau mengerti tujuan hidupmu. Saudara, saya mau berkata kepada anak-anak muda. Saudara, walaupun engkau mungkin hari-hari ini berkata, aduh aku ini gak pantas. Ya, saya banyak dosa, saya banyak kegagalan. Saudara, saya mau berkata, Yesus sudah menebus saudara dengan harga yang lunas. Saudara sudah dibeli dengan harga yang lunas. Saudara sudah menerima anugerah keselamatan yang sangat besar, saudara. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, engkau dan saya telah ditebus dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara berkata, aku kayaknya gak cocok jadi anak Kristen, anak Tuhan. Saya cocoknya jadi anak penjahat. Saudara, saya mau berkata, apapun kondisimu hari ini, kalau Tuhan sudah memilih engkau, engkau adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan mau supaya engkau masuk di dalam rencana panggilan Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya mau berkata, betapa pentingnya saudara berjalan di dalam waktunya Tuhan. Karena Tuhan rindu supaya pada akhirnya saudara menggenapi semua rencana Tuhan di dalam hidupmu. Saudara, saya percaya gak ada yang kebetulan. Saudara ada di dunia ini. Saudara punya tujuan. Mungkin saudara pengalaman ataupun hal-hal yang harus saudara lalui di dalam kehidupanmu mungkin berbeda. Saya berbeda dengan istri saya. Demikian juga dengan rekan-rekan pelayanan saya. Saudara, mungkin saudara juga di antara saudara berbeda. Ya, di dalam perjalanan kehidupanmu ketika engkau ingin masuk di dalam rencana Tuhan. Saudara mungkin berbeda. Tetapi saya percaya Tuhan punya maksud yang sama, yaitu saudara dan saya masuk di dalam rencana panggilan Tuhan. Saudara, saya kembali lagi membawa saudara ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Saudara, mereka dibebaskan melalui perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Saudara, umat Israel itu melihat loh dengan mata kepala mereka sendiri. Ketika mereka melihat orang-orang Mesir yang mengejar mereka ketika mereka ada di Laut Teberau. Saudara, bangsa Israel melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana bangsa Mesir dengan seluruh pasukannya mereka mati, terhantar saudara, di tepi Laut Teberau. Saudara, pada waktu itu kalau saya membayangkan bangsa Israel itu sudah ketakutan saudara ya. Ketika bangsa Mesir dengan seluruh pasukan berkuda, mereka mengejar dan mereka ingin membunuh bangsa Israel di tengah laut. Tetapi Tuhan membelah Laut Teberau itu saudara. Sehingga bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Dan kanan kiri itu adalah air yang tinggi sekali saudara. Karena apa? Karena tangan Tuhan sendiri yang menuntun bangsa Israel keluar dari negeri Mesir saudara. Untuk mereka masuk ke negeri perjanjian. Tanah perjanjian yaitu negeri Kanaan. Negeri yang penuh susu dan madu. Saudara, saya mau berkata, ketika Tuhan bekerja di dalam waktunya. Ketika dia menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, Tuhan juga mau hari-hari ini saudara berjalan di dalam waktunya Tuhan. Supaya ketika engkau berjalan di dalam waktunya Tuhan, saudara menyadari dan engkau berkata, Tuhan, engkau dahsyat, engkau memakai hidupku untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarku. Saudara, itu adalah waktunya Tuhan. Nah, saudara kembali lagi, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mengutus 12 pengintai saudara ya. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka sudah berhasil melewati Laut Teberau, Tuhan
memerintahkan Musa untuk mengutus 12 pengintai untuk melihat negeri Kanaan. Saudara, Alkitab mencatat bahwa 10 orang berkata bahwa kami tidak akan masuk, kami tidak akan pernah mampu mengalahkan penduduk negeri Kanaan karena mereka memiliki postur tubuh yang besar. Ya, saudara, saya mau berkata kepada saudara, firman Tuhan mencatat bahwa penduduk negeri Kanaan mereka memiliki postur tubuh 2 meter lebih, saudara. Ya, siapa di sini yang pernah melihat orang yang tingginya 2 meter? Nah, saudara bisa bayangin ya, saya ini tingginya 1,7. Ini dia 2 meter lebih, saudara. Ya, tinggi sekali. Dan postur tubuhnya besar, saudara. Selain tinggi, penduduk negeri Kanaan itu memiliki postur tubuh yang besar. Nah, saudara, ketika 10 pengintai yang Tuhan utus melalui Musa, 10 pengintai itu berkata, kami umat Israel tidak akan pernah bisa masuk ke negeri Kanaan karena kami menghadapi penduduk yang memiliki postur yang besar. Mereka enggak percaya, saudara. Padahal Tuhan sudah mau membawa bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Tetapi karena umat Israel mendengarkan 10 pengintai, akhirnya saudara, Alkitab mencatat 1 angkatan itu mati dengan sia-sia. Karena mereka tidak berjalan di dalam waktunya Tuhan. Mereka memilih untuk mereka tidak mau masuk ke negeri Kanaan. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang pada akhirnya diizinkan Tuhan masuk dan memiliki negeri Kanaan. Saudara, pada sore hari ini saya mau berkata kepada anak-anak muda, saudara berjalanlah di dalam waktunya Tuhan. Karena waktunya yang Tuhan berikan, itu tidak akan pernah terulang kembali, saudara. Saudara, walaupun saudara menyesal, bahkan saudara mungkin berdoa dan saudara meminta belas kasihan Tuhan. Tetapi saya mau berkata kepada setiap anak muda, engkau harus memahami bahwa waktunya yang Tuhan berikan, itu tidak akan pernah terulang kembali. Saudara, saya mau berkata kepada anak-anak muda, mungkin hari-hari ini engkau sudah berulang kali Tuhan mengingatkan engkau, ayo layani aku dengan sungguh-sungguh, hidup kudus, hidup benar, persembahkan hidupmu buat Tuhan. Saudara, jangan tunda-tunda. Saudara sungguh-sungguh, saudara harus peka dan saudara harus mengerti. Karena waktu yang Tuhan berikan, itu tidak akan pernah terulang kembali. Saudara, ketika 10 pengintai ini, dia berhasil mempengaruhi seluruh rakyat Israel. Alkitab mencatat 1 angkatan itu akhirnya mati dengan sia-sia. Mereka tidak pernah masuk dan mereka tidak pernah mengecap susu dan madu. Suatu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Saudara, saya mau berkata susu dan madu itu menggambarkan satu negeri yang berlimpah-limpah. Saudara tidak perlu bekerja, tetapi Tuhan memberkati negeri Kanaan. Dan negeri Kanaan itu adalah menjadi warisan daripada umat Israel. Tetapi bangsa Israel pada waktu itu, mereka percaya dengan perkataan 10 pengintai. Dan pada akhirnya, ketika mereka bertobat, saudara, ketika mereka menyesal, dan ketika mereka mau mengulangi kembali, saudara, Alkitab mencatat di kitab Bilangan, ya saudara, kita baca dari kitab Bilangan pasal yang ke-14, ayat 40, 41 dan ayat 45. Saya akan bacakan Bilangan 14 ayat 40 sampai dengan 41 dan ayat yang 45. Dan keesokan harinya bangunlah mereka, yaitu bangsa Israel, pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Nah, mereka sadar, saudara. Tetapi kata Musa, mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu
dan menyerang bangsa Israel. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan umat Israel sampai ke Horma. Saudara, saya mau berkata, ketika bangsa Israel hendak masuk ke negeri Kanaan, waktunya sudah lewat, saudara. Kairosnya Tuhan sudah berlalu. Dan ketika mereka hendak masuk ke negeri Kanaan, mereka tidak pernah berhasil. Hanya Yosua dan Kaleb. Saudara, saya mau berkata kepada anak-anak muda, tangkap kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kalau Tuhan sudah memanggil engkau, seperti tadi di lagu yang pertama kali, ku ikuti panggilanmu. Saudara, jangan tunda-tunda. Kalau Tuhan sudah berbicara di dalam hidupmu, dan engkau seringkali bermimpi, bahkan Tuhan berbicara kepada banyak hamba Tuhan, ketika engkau didoakan dan Tuhan berbicara, mari anakku, ikutlah panggilan Tuhan. Saudara, jangan tunda-tunda. Karena ketika kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan lewat, dan ketika saudara mau mengulang kembali, saudara ingin menggapainya kembali, tetapi waktu itu sudah lewat. Kesempatan itu tidak akan terulang lagi. Nah, sore hari ini saudara, saya ingin berdoa dan saya ingin berkata kepada saudara, kalau engkau adalah orangnya, saudara, ini saat yang kau berkata, ya Tuhan, mulai hari ini aku akan persembahkan seluruh hidupku untuk masuk di dalam rencana panggilan Tuhan. Saudara, saya mau berkata, engkau tidak perlu takut dengan masa depanmu. Karena firman Tuhan sudah berkata dengan jelas bahwa Tuhan telah pergi ke surga. Tuhan Yesus sekarang ada di surga untuk menyediakan tempat tinggal buat saudara. Saudara adalah anak-anak muda, adalah orang-orang yang berbahagia ketika engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Kristus. Saudara, Tuhan sudah menjamin masa depanmu, bahwa saudara akan tinggal di dalam kerajaan surga. Tetapi masalahnya adalah, maukah saudara berjalan di dalam waktunya Tuhan? Ketika saudara menunda-nunda, bahkan saudara berkata, nanti Tuhan, saya belum siap. Saudara, saya mau berkata, ketika waktu kairosnya Tuhan itu sudah lewat, ketika saudara kembali berkata, Tuhan aku mau ikut panggilanmu, saudara, saya mau berkata, waktunya sudah lewat. Saudara mungkin hanya mendapatkan sedikit saja dari anugerah yang seharusnya saudara dapatkan semua. Tetapi karena saudara tidak mengerti, saudara tidak peka, dan saudara menjadi orang yang saya katakan, saudara menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Pada akhirnya saudara akan menyesal. Saudara ingat peristiwa Esau ketika dia membuang hak kesulungannya. Dia menjual hak kesulungan itu dengan sepiring sup kacang merah, saudara. Dan ketika dia bertobat dan dia menyesal dan dia minta belas kasihan Tuhan, saudara, hak kesulungan itu tidak pernah kembali lagi ke Esau. Saudara, hak kesulungan itu bicara tentang panggilan Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan Esau. Dan pada akhirnya Esau menyesal. Dan ketika Esau menyesal, saudara, semuanya itu sudah terlambat. Sore hari ini saya mau berkata kepada anak-anak muda, kalau engkau sudah sering kali dipanggil Tuhan, saudara, miliki respon yang benar. Dan saudara jangan tunda-tunda. Dan saudara berkata, iya Tuhan, aku mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pakai hidupku, supaya melalui hidupku, banyak jiwa boleh diselamatkan. Saudara jangan lihat kelemahanmu. Saudara jangan lihat kegagalanmu. Tetapi pandanglah bahwa ada sebuah pribadi, ada seorang pribadi yang sangat mengasihi engkau. Dia adalah Tuhan Yesus. Dia sudah mati buat engkau. Dan Tuhan ingin memakai engkau. Supaya melalui engkau, kota Sidoarjo dimenangkan bagi Tuhan. Saudara, saya mau berkata, Tuhan mau memakai engkau supaya kota Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya
dimenangkan bagi Kristus melalui kehidupanmu. Saudara, saudara percayakah bahwa ketika saudara berjalan di dalam waktunya Tuhan, saudara akan melihat betapa Tuhan dahsyat memakai hidupmu. Tetapi ketika saudara tidak memiliki respon, saudara tidak akan melihat lagi bahwa Tuhan memakai saudara, karena waktunya itu sudah lewat. Saudara, saya tidak perpanjang kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Saya mengundang para pelayan kembali ke depan. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa Tuhan hendak memakai setiap saudara anak-anak muda. Tangkap kebenaran firman Tuhan sore hari ini, bahwa semua ada di dalam waktu kairosnya Tuhan. Jangan kau sia-siakan saudara, dan jangan kau buang kesempatan itu, karena kesempatan itu tidak akan pernah terulang kembali. Saudara, di hadapanmu ada roti dan anggur. Ini membuktikan bahwa Tuhan pun dia mati di dalam waktu rencana Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Yesus pun mati sesuai dengan waktu yang Bapa berikan kepada dia. Ketika dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, Yesus tahu ketika dia harus mati di atas kayu salib. Tetapi dia berdoa, "Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, Yesus tahu, dia mengerti saudara, bahwa tujuan dia datang ke dunia ini adalah untuk mati, menebus dan menyelamatkan manusia. Saudara, biarlah saudara juga mengerti anak-anak muda, bahwa Tuhan punya tujuan di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Tuhan. Tetapi biarlah sore hari ini kami boleh mengerti bahwa setiap kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan tetapkan untuk kami boleh masuk berjalan di dalam waktunya Tuhan, supaya kami pada akhirnya mengerti dan sadar bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Engkau ingin Tuhan memakai hidup kami untuk kami boleh membawa berita keselamatan kepada banyak anak-anak muda, sehingga kota Sidoarjo, kota Surabaya dan sekitarnya dimenangkan bagi Kristus. Pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih, di hadapan kami ada roti dan anggur. Kami akan menikmati ibadah sakramen perjamuan kudus pada sore hari ini. Kuduskan setiap kami, layakan Tuhan supaya kami boleh berkenan menikmati roti dan anggur bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang sudah dibaptis air, saudara boleh mengambil roti dan anggur. Tapi bagi saudara yang belum, saudara tidak diperkenankan untuk mengambil roti dan anggur. Pujian
saudara angkat roti di tangan kananmu. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk tubuhmu yang sudah terpecah-pecah, bahkan hancur Tuhan. Dan Kau sudah memberikan hidupmu, nyawamu sendiri Tuhan, untuk menebus kami, sehingga kami menjadi umat tebusan Allah. Kami yang dahulu seharusnya mati Tuhan di dalam lumpur dosa, dan kami harus mati di dalam api neraka untuk kekekalan. Tetapi kami bersyukur ketika Engkau menebus kami diselamatkan. Bahkan kami dapat memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami boleh mengerti bahwa Tuhan punya rencana dan tujuan yang sangat indah, supaya kami boleh menjadi saksi Kristus di akhir zaman. Mari saudara, kita makan roti yang merupakan lambang daripada tubuh Tuhan yang tercabik-cabik dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita, tinggi di atas kepala. Tuhan, kami bersyukur untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi pengampunan dosa kami. Dan biarlah melalui hidup kami akan terus memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Mari saudara, kita minum anggur yang merupakan lambang daripada darah Yesus yang telah tercurah bagi pengampunan dosa. Bersama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus kami meminumnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sangat bersyukur untuk sore indah, untuk sore yang indah ini Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah Yud. Bahkan kami juga boleh menikmati sakramen perjamuan kudus. Kami rindu Tuhan, kami yang sudah hadir dalam ibadah sore hari ini, kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan pulang, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah Yud pada sore hari ini. Angkat kedua tanganmu untuk boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada sore hari ini, dan kami semua yang hadir, bahkan kami yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming, kami rindu Tuhan, kami pulang mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang.